Ini adalah video ketiga dari serangkaian video yang membahas tentang variasi-variasi pada power amplifier audio. Pada video bahasan sebelumnya telah dipaparkan tentang variasi-variasi di tahap input power amplifier dan di tahap fast atau voltage amplifier stage power amplifier. Tahap terakhir dari sebuah power amplifier adalah tahap output atau output stage, yang di bagian ini juga banyak variasi-variasi pengembangannya. Nah, inilah bahasannya. Semoga bisa diikuti oleh para pemirsa, khususnya para penggemar elektronika audio, dan semoga bisa diambil manfaatnya. Output stage adalah tahap terakhir pada power amplifier untuk menguatkan sinyal hingga ke taraf yang besar agar bisa mengemudikan speaker. Pada output stage terdapat transistor-transistor driver dan transistor-transistor power atau transistor akhir. Umumnya cukup dengan sepasang transistor driver saja, transistor-transistor akhir sudah bisa dikemudikan hingga bisa bekerja secara maksimal untuk menghasilkan sinyal yang kuat untuk speaker. Tetapi ini hanya bisa dicapai jika taraf sinyal yang diumpankan ke output stage sudah cukup memadai. Jika taraf sinyal untuk output stage belum memadai, daya output akan sulit mencapai maksimal. Untuk mengkompensasi masalah ini, maka upaya penguatan sinyal yang lebih baik lagi masih bisa dilakukan di tingkat yang terakhir, yaitu di output stage. Salah satu caranya adalah dengan memasang dua pasang driver yang dikaskade untuk mengemudikan transistor-transistor akhir. Dengan cara seperti ini, terjadi penguatan arus yang lebih besar. Transistor driver T4 dan T5 tidak perlu bekerja terlalu keras, karena arus yang dialirkan di emitornya hanya kecil saja. Tetapi transistor T6 dan T7 yang perlu dipertimbangkan, karena ia menyuplai arus yang lebih kuat untuk mendorong transistor akhir bekerja maksimal. Pada rangkaian-rangkaian yang menggunakan tegangan suplai yang cukup tinggi, untuk T6 dan T7 dipakai transistor-transistor power yang difungsikan sebagai driver, agar aman mengemudikan transistor-transistor akhir yang banyak. Resistor-resistor di emitor transistor-transistor driver bisa saja dipasang begini atau begini. Kita lanjut ke variasi yang berikutnya. Susunan Zickley adalah susunan dua transistor yang digabung sedemikian rupa untuk mendapatkan penguatan yang lebih tinggi. Dengan menyusun transistor driver dan transistor akhir secara Zickley, bisa didapatkan penguatan yang mirip dengan penguatan Darlington, namun dengan cara yang berbeda. Dari ulasan sebelumnya kita tahu bahwa sinyal input sefasa dengan sinyal output. Nah, sekarang kita lihat apakah dengan susunan Zickley sinyal output masih sefasa dengan sinyal input. Sedangkan transistor akhir T6 dan T7 tidak menyalurkan sinyal yang dikuatkannya melalui emitor-emitornya, tetapi melalui kolektor-kolektornya. Kita misalkan sinyal input telah dimasukkan pada input rangkaian, maka pada area bias yang terhubung dengan basis transistor driver T4 dan T5 terdapat sinyal yang sefasa dengan sinyal input di tahap awal. Tentang ini sudah dibicarakan di ulasan sebelumnya. Di sisi driver NPN, sinyal masuk ke basis T5, lalu dikuatkan olehnya. Pada susunan Zickley, sinyal yang dikuatkan oleh T5 ini lalu diambil oleh basis T7 dari kolektornya, bukan dari emitornya. Maka sinyal dari kolektor T5 itu adalah sinyal yang fasanya sudah dibalik 180 derajat oleh T5. T7 lalu menerima sinyal itu pada basisnya, ia lalu menguatkannya pula. Namun T7 tidak mengeluarkan sinyal yang dikuatkannya melalui emitornya, tapi melalui kolektornya. Berarti T7 membalik lagi fasa sinyal sejauh 180 derajat. Dengan demikian maka sinyal pada jalur output tetap sefasa dengan sinyal pada area bias dan input rangkaian. Dalam hal ini T5 dan T7 bekerja untuk belahan positif dari satu siklus gelombang. Di sisi driver PNP, yaitu transistor T4, terjadi proses yang sama, namun T4 dan T6 bekerja untuk belahan sinyal negatif dari satu siklus gelombang. Jadi, Zickley tidak membalik fasa, sebagaimana Darlington juga tidak membalik fasa. Susunan Zickley kadang diterapkan hanya untuk transistor-transistor driver saja, untuk mengemudikan sepasang transistor akhir atau lebih.
Kita lanjut. Kuasi di tahap output adalah menggunakan transistor-transistor akhir yang sejenis atau tidak komplementer. Bisa dibuat demikian karena yang mutlak memerlukan transistor-transistor komplementer hanyalah pada driver saja. Sedangkan transistor-transistor akhir bisa dipasang dari yang sejenis, keduanya NPN atau keduanya PNP. Perhatikan pada gambar. Kuasi itu sebenarnya adalah memadukan susunan Darlington dengan susunan Zickley, hanya divariasikan sedikit untuk penyesuaian. Penerapan kuasi kadang memudahkan karena tidak perlu mencari komplemen atau pasangan dari suatu transistor. Transistor yang tidak ada komplementernya pun bisa saja digunakan. Mode kuasi juga bisa diterapkan untuk power amplifier berdaya besar dengan banyak transistor akhir yang diparalel. Penerapannya seperti ini. Resistor-resistor output untuk setiap transistor akhir dipasang di emitornya. Ini bertujuan agar setiap basis emitor transistor akhir mendapatkan tegangan masukan yang proporsional, dan juga sebagai upaya agar arus emitor setiap transistor akhir masing-masingnya mempunyai besar yang setara. Short protector adalah pelindung power amplifier dari kemungkinan terjadinya pembebanan lebih atau overload pada output. Overload bisa saja terjadi karena hubung singkat kabel speaker, impedansi speaker yang terlalu rendah, atau spool speaker yang rusak. Jika overload terjadi, transistor-transistor akhir akan mengalirkan arus yang terlalu besar yang di luar kemampuannya sehingga ia pun rusak. Sedangkan kita tahu bahwa transistor-transistor akhir umumnya berharga cukup mahal. Short protector bisa melindungi transistor-transistor akhir dari kerusakan dengan membatasi arus yang mengalir padanya. Rangkaian sederhananya kira-kira seperti ini. Arus yang mengalir di emitor T7 adalah juga arus yang mengalir pada R12, dan arus yang mengalir pada emitor T6 adalah juga arus yang mengalir pada R13. Jika arus yang mengalir ini membesar, maka tegangan pada R12 dan pada R13 akan membesar juga. Dan jika tegangan itu telah sampai pada level sekitar 0,6 volt yang merupakan tegangan yang membuat T8 atau T9 aktif, maka T8 dan T9 pun akan aktif. Aktifnya T8 dan T9 akan melakukan short atau hubung singkat terhadap sinyal yang masuk ke basis T5 dan T4. Maka dengan demikian kenaikan arus yang mengalir pada R12 dan R13 pun secara otomatis dihentikan. Besarnya arus maksimal yang mengalir pada R12 dan pada R13 bisa ditetapkan dengan pendekatan ini. Selanjutnya, penambahan resistor di basis transistor short protector bisa dilakukan untuk penyesuaian. Pada rangkaian yang menggunakan transistor-transistor akhir yang banyak, short protector bisa diterapkan di satu pasang transistor akhir saja, tidak perlu semuanya. Begini. Dan short protector juga bisa diterapkan untuk power amplifier kuasi. Ya, sepertinya sudah sampai akhir. Mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa apa yang dipaparkan di video ini ataupun di video lainnya tentang variasi-variasi rangkaian di tahap input dan tahap fase power amplifier adalah berdasarkan fakta teknis saja, bukan penjelasan yang berdasarkan selera pribadi atau selera orang per orang. Bisa jadi sebuah rancangan power amplifier yang secara teknis mempunyai banyak kelebihan, Anda katakan bahwa itu kurang mantap. Atau sebaliknya, sebuah rancangan power amplifier yang tidak punya kelebihan banyak secara teknis, Anda katakan ini baru mantap. Ya, itu sah-sah saja karena semua orang punya selera, dan Anda menikmati sound bukan dengan telinga orang lain, tetapi dengan telinga Anda sendiri. Tetapi sebagai seorang teknisi, hak saya adalah memberikan penjelasan secara teknis saja. Terima kasih, salam elektronika.